Reporter Rajawali Times TV.com Jono Dasono melaporkan dari Kalimantan Barat. 29 September 2024 tim Kuasa Hukum Lili Santi Hasan melaporkan adanya dugaan ketidakprofesionalan dalam penyelenggaraan gelar perkara khusus yang dipimpin oleh Wijonarko di Biro Wasidik. Bareskrim Polri Putusan Tun dianggap menghapus proses pidana. Meskipun hukum administrasi negara dan pidana merupakan dua disiplin yang berbeda, John Statering. Raport dianggap akta otentik. Meskipun laporan tersebut tidak mencerminkan situasi lapangan pada tahun 2006. Ganti rugi dianggap menghilangkan kerugian akibat pemalsuan surat. Padahal ganti rugi tersebut merupakan kompensasi untuk pelepasan tanah. Guna pembangunan jalan, kami meminta agar Kapolri turun tangan untuk memastikan proses hukum berjalan secara adil dan tidak ada pihak yang diistimewakan dalam sengketa ini. Redaksi Peter Siagian. Mabes Polri. Beberapa waktu yang lalu kita diundang oleh Mabes Polri, dalam hal ini Karomas Wasidik, untuk gelar perkara. Dan gelar perkara ini permintaan dari Bumi Indah Raya. Ini satu hal yang sangat aneh sekali. Ketika kami meminta kepada Biro Wasidik Mabes Polri untuk digelar perkarakan dan diperiksa, karena ketika itu penyidik-penyidik Polda Kalbar kami terkesan tidak profesional di dalam menangani kasus yang kami laporkan. Sehingga kami melaporkan ke Mabes Polri. Tapi apa yang terjadi? Surat kami dijawab dengan surat. Tetapi begitu Bumi Indah Raya meminta gelar perkara setelah penyidik-penyidik Polda Kalbar ini sudah bekerja dengan begitu profesional dan bahkan sudah ditetapkan tersangka dan berbagai pihak bukti-bukti semua telah terkumpul, Bumi Indah Raya keberatan, minta kepada Biro Wasidik untuk gelar perkara. Ternyata dalam waktu yang relatif singkat mereka lakukan gelar perkara. Sementara kami dijawab surat, mereka begitu diminta oleh Bumi Indah Raya supaya gelar perkara khusus, begitu cepatnya direspon oleh Biro Wasidik Mabes Polri. Sungguh suatu hal yang sangat mengecewakan. Artinya bahwa ketika perusahaan yang punya duit, punya akses ekonomi, punya akses kekuasaan, begitu cepat direspon mereka. Tetapi begitu rakyat kecil meminta keadilan, justru diabaikan. Ini suatu hal yang luar biasa. Kami mohon kepada Kapolri, kepada Bapak Presiden, tolong dievaluasi kerja-kerja Wasidik, Biro Wasidik Mabes Polri ini. Nah, saudara sekalian, di dalam gelar perkara tempoh hari, pimpinan gelar perkara khusus nama KB Wijonarko tidak profesional. Sekali lagi, tidak profesional dan sangat jelas ada keberpihakan di dalam proses gelar perkara ini terhadap PT Bumi Indah Raya. Yang jelas-jelas tadinya sudah dikumpulkan datanya, faktanya, semuanya sudah beres semua, dan itu tidak ada celah hukum apapun untuk menganulir itu. Nah, kami terkesan bahwa ada keberpihakan, dan sementara Biro Wasidik dan orang-orang yang berkumpul di situ dalam persidangan dalam gelar perkara itu tidak memahami persoalan yang sesungguhnya. Mereka tidak mengerti apa itu PTUN, mereka tidak mengerti apa itu hukum pidana, mereka tidak paham itu bagaimana yang namanya persyaratan dalam menerbitkan hak pakai itu sendiri. Dan bahkan yang lucu sekali, hak pakai yang diterbitkan itu oleh BPN, mereka tidak bayar pajak. PPHTB mereka tidak bayar, dan itu pidana perpajakan. Kami minta juga kepada pemerintah, kepada perpajakan, kepada kepolisian untuk mengusut ini berkaitan pajak kalau memang sertifikat mereka diterbitkan oleh BPN, hak pakai mereka ini. Karena kewajiban mereka terhadap negara mereka tidak lakukan. Nah, oleh sebab itu sekali lagi banyak hal yang mereka palsukan, banyak hal yang mereka lakukan yang seolah-olah yang apa dilakukan kerja-kerja penyidik Polda Kalbar ini tidak beres. Nah, sekali lagi saya tegaskan bahwa gelar perkara khusus di Biro Wasidik itu bukan untuk melakukan eksaminasi terhadap kerja-kerja penyidik Polda Kalbar. Penyidik Polda Kalbar sudah bagus, sudah on the track, semuanya sudah betul sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, beliau para penyidik sudah begitu profesionalnya, walaupun kami sempat kecewa ketika itu kena lamanya, tetapi lama itu rupanya dalam rangka kehati-hatian. Tetapi yang pasti bahwa endingnya sudah ditemukan bahwa ada unsur pidana di sana dan sudah ditetapkan tersangka. Dan kami minta supaya tersangka juga segera untuk ditahan dan segera
segera untuk dilakukan pengembangan berikutnya. Karena mafia tanah tidak mungkin berdiri sendiri. Dengan hanya satu orang yang dikorbankan saja, sementara yang lain, siapa yang menyuruh, siapa yang pimpinannya, siapa sebagai primus inter pares di BPN itu dan di Bumi Raya itu terabaikan. Oleh sebab itu sekali lagi kami sangat kecewa dengan kerja-kerja Biro Wasidik Mabes Polri ini. Dan kami berharap supaya hukum tetap ditegakkan. Kami berharap bahwa betul-betul jangan sampai kerja-kerja penyidik Polda Kalbar ini bisa dianulir oleh Biro Wasidik dan tidak boleh ada intervensi kerja-kerja dari para penyidik di Polda Kalbar. Tidak boleh, siapapun tidak punya hak untuk melakukan intervensi terhadap hasil pekerjaan para penyidik yang ada di Polda Kalbar ini. Jadi sekali lagi kami mohon supaya ini mekanisme-mekanisme yang dilakukan oleh Biro Wasidik dalam gelar perkara ini segera dievaluasi oleh Kapolri. Jangan sampai justru keadilan hanya dimiliki oleh mereka yang punya duit. Kelompok-kelompok yang punya akses ekonomi, kelompok-kelompok punya akses kekuasaan, sementara rakyat kecil di tingkat bawah, tingkat desa yang begitu menderita akibat ulah para mafia tanah yang begitu masif terjadi di Kalimantan Barat ini. Dan satu hal yang penting sekali, kita berharap para petinggi di Republik ini, termasuk Kapolri sendiri, jangan hanya berwacana memberantas mafia tanah. Rakyat membutuhkan, mengharapkan, menunggu bukti nyata dan bagaimana gerak nyata dari penegak hukum untuk menuntaskan mafia tanah. Kalau mau gampang untuk memberantasnya, kalau mau serius, sangat mudah sekali. Persoalannya serius atau tidak, mau atau tidaknya. Jangan sampai ada transaksional dalam proses penegakan hukum dalam perkara tanah ini. Sekali demikian, sekali lagi kami berharap supaya penegakan hukum ini tetap adil dan supaya mafia tanah di Kalbar ini segera untuk dituntaskan, dan Kementerian ATR juga harus segera mengambil sikap terhadap bagaimana perilaku para oknum-oknum yang ada di BPN di Kalimantan Barat. Sekali demikian, terima kasih. Bayar BPHTB ya, pajak BPHTB. Di sini cuma hanya membayar ya. Terus selanjutnya di surat ukur ini, di sini penunjukan batas itu Bapak Ali Lakana pada tahun 2006. Pada tahun 2003 Bapak Ali Lakana sudah meninggal ya. Meninggal di tahun 2003, namun tahun 2006 di sini dilihatkan bahwa Bapak Ali Lakana menunjuk batas di di surat hak pakainya PT Bumi Indah Raya. Berarti PT Bumi Indah Raya menghidupkan kembali Bapak Ali Lakana. Terima kasih.